Ya, ya. Kalau Dan Unilever saya beli Unilevernya, beli sahamnya, beli ininya juga, beli warrannya juga gitu. Cuman takutnya nampilinnya terlalu rame ya. Ini iya, contoh iya. aja ya. Gitu. Saya Heeh. beli waktu itu tanggal 26 September ya. Jadi sekitar seminggu setelah luncur gitu ya, kalau nggak salah ya. Tanggal 19 kan ya luncurnya ya. Betul, 19, Gitu. 19. Waktu itu Heeh. market terkoreksi dalam gitu. Saya bilang, Mhm. wah terkoreksi dalam ya, ini kalau naik kira-kira bisa dapat untung nggak? Nah, saya hit gitu. Waktu itu di hari yang sama bisa apa dapat untung lagi gitu ya. Kira-kira Mhm. gitu sih ya. Jadi buat buat 20% portofolio oke lah masuk saham-saham begini selain saham-saham IPO ya. Karena kan yang bisa naik kenceng tuh kalau nggak saham IPO kayak gini nih Warren nih gitu. Mhm. Itu. Tapi Bapak kan tadi lebih kalau untuk saham-sahamnya masuk saham-saham LQ45 ya. Dan kemudian dan Hmm. keuntungannya baru masukin ke yang waran ini ya. Hmm. Artinya kalau misalkan yang pokok dari investasi Bapak itu masuk ke tadi LQ45 dan itu sifatnya lebih long term ya Pak. Ya, saya lebih long term lah. Meskipun kadang-kadang suka gatal ya kalau untung saya suka suka apa suka jual juga. Kata orang lebih susah nahan jualan daripada nahan rugi. Kalau rugi itu sabar, ya. Kalau untung nggak sabar orang itu. Gitu ya Oh, maksudnya ya. Kalau lagi rugi tuh orang males cut loss gitu kan. Suka sabar iya. gitu ya. Tapi kalau lagi untung suka nggak sabar gitu. Itu saya kalau saya tradingnya tuh nggak one day ya. Saya tahan sampai hari ini. Waduh untungnya lumayan itu 20% itu kayaknya itu. Cuman Iya. dapat keuntungan 2%. Cuman saya memang eh, membatasi diri lah gitu dari portofolio itu ya sebulan untung 2% kan kalau setahun menjadi 24% ya lumayan juga gitu. Mhm. Gitu. Tuh. Dan ini ada pertanyaan Pak dari @harrysunan underscore Hmm. baledi. Hmm. Manfaat keuntungan waran bagi investor itu apa Pak? Dan bagaimana cara koleksinya? Ya. Warren itu kan ada dua jenisnya ya. Satu warren yang melekat gitu, kayak misalnya ada perusahaan IPO untuk sweetener bahasanya ngasih warren. Warren itu nanti suatu saat bisa dikonversi. Kalau harganya naik, otomatis konversinya langsung in the money kan, gitu. Itu warren yang melekat ke perusahaan ya. Itu bisa didapat biasanya di saham IPO atau right issue itu ya. Nah, itu yang eh, IPO yang warren yang sifatnya melekat pada sahamnya gitu ya, gitu. Nah kalau yang ini enggak gitu, ini tuh kita nggak punya sahamnya pun bisa beli warrantnya gitu, menarik gitu. Dan warrant ini kan ini European ya, European itu kan open ya, bisa diperjualbelikan kapan aja ya gitu ya, gitu. Nah kita nggak usah nunggu sampai exercise. Kalau exercise-nya kan itu tanggal Juni ya, kalau nggak salah ya, 19 Juni. Ini kan warrantnya 9 bulan kan ya usianya. Nah, Ya. itu sampai 19 Juni tahun depan gitu. Nah, ketika di hold sampai 19 Juni, nanti kita dilihat selisihnya gitu. Misal Unilever nih di exercise di harga 4.200 misal gitu ya. Gitu. Ternyata apa namanya? Atau misalnya di harga 5.000 lah anggap gitu ya. Nah, kita exercise-nya ternyata tahun depan harganya 6.000 di Mhm. bulan Juni. Nah, maka kita otomatis dapat keuntungan Rp1.000 itu. Iya. Jadi langsung dikasih uangnya. Jadi nggak dikasih sahamnya gitu ya. Gitu. Langsung dikasih uangnya 1.000. Tapi kalau misalnya 5.000 ini ternyata harganya lagi 4.000, ya kita zero, nggak dapat apa-apa gitu. Ya Nah, paling Kak, dengan ini aja ya Pak, apa namanya, preminya ya. iya kita kita rugi aja gitu kan. Rugi Mhm. aja udah beli warrant, kita nggak bisa exercise karena lagi rugi kan. Kalau rugi kan nggak akan di exercise kan. Betul. Gitu. Iya, Gitu. iya. Gitu. Jadi tapi ya begitu kalau kita kalau naik gitu ya, ya kita jadi in the money gitu. Nah, karena ini sifatnya hanya warren call, sifatnya searah, market naik gitu. Asumsinya. Jadi ya kita berasumsi market naik dalam 9 bulan ke depan gitu. Kira-kira Iya, begitu. Kira-kira betul, begitu. Nah, betul. kayak Adaro gitu kan komoditas atau banks itu kan ya, Mhm. Mandiri gitu. Apa BRI gitu. Nah, saya kira sih masih bagus gitu. Makanya saya berani masuk kedua itu ya. Adaro, BRI gitu. Ya, tapi balik lagi, niatnya sih bukan untuk di exercise di nanti di Juni, Mhm, 9 mhm. bulan mendatang, enggak. Saya Iya. niatnya kalau naik ya saya jual, gitu, dapat untung. Kalau turun ya saya cut loss gitu. Heeh, lebih ke trading ya Pak ya.
Benar, trading. Kalau orang suka trading, warren nih layak dicoba nih. Hmm. Iya, iya, iya. Nah, analisa apa sih yang Bapak lakukan, Pak, dalam investasi di Warren, Pak? Di warren itu ya, saya sih terus terang saya lihat gini, meskipun fundamental itu nggak terlalu ada hubungan dengan trading ya, gitu. Tapi kita wajib lah tahu perusahaannya minimal gitu ya, gitu. Hmm. Oh ini lagi komoditi, komoditi lagi naik gitu kan, harga Iya. penjualannya lagi naik gitu. Umum aja gitu, nggak sampai harus gimana. Lalu Hmm. kemudian ya saya lihat harganya gitu. Kalau koreksi lagi dalam, eh, siapa tahu nanti ada rebound gitu kan. Atau juga mainnya bisa intraday gitu ya, Hmm. gitu. Ya itu ya begitu aja cara apa saya nggak punya alat yang spesifik ya. Atas dasar apa saya beli apa jual gitu ya, maksudnya kalau teman-teman kan ada pakai moving average apa segala macam, saya nggak Betul. gitu. Hmm. Kalau saya lebih ke swing aja nih, waduh sehari ini kayaknya keterlaluan nih turunnya. Kemarin tuh turunnya berapa ya, hampir 11% ya kalau saya nggak salah ya, sempat Eh, turun warrannya tuh 11%. Waktu saya beli udah turun 9%, balik ke 6% kan lumayan tuh, untung 3% ya, iya. gitu. Mental gitu. Kalau saya ngeliat gitu, jarang lah. Kalau kalau saham udah pasti di itu ya, Mas Reja ya. Kalau turun dalam itu ya, di apa namanya, di auto reject ya. Atau reject ya. Nah ini enak nggak ada auto reject ini. Ini nggak ada auto reject ini enak nih gitu. Eh, Jadi bisa apa? Bisa turun dalam banget, bisa naik naik kencang banget gitu. Kalau saham kan ada ya auto reject kiri, auto reject kanan ya. betul, betul. Kalau Apalagi, Warren bener ya? Kalau Warren bener nggak ada auto reject kan? Kalau yes, Warren atau reject bawahnya. nggak ada ya? Kalau Warren ya nggak ada auto reject ya? Eh, nah, kalau ini juga apa? Ya, yang menariknya juga ini ya, apa namanya? Untuk Warren ini, cuman saat ini belum ada ini ya, yang putnya kan ya, Pak. Masih call. Ya, ya. Jadi ini market masih market searah bahasa saya. Kalau Ya, lagi naik bisa dipakai nih Warren. Tapi kalau lagi turun pasti orang sembunyi semua, nggak ada putnya gitu. eh, mudah-mudahan aja juga segera ada yang putnya nih. Ya, Jadi ya juga, saya kira buat exercise boleh lah ya, blue chip ya. Kan Warren juga hanya untuk IDX 30 ya, kalau nggak salah ya Mas ya. hmm, ya, Iya indeks kan? betul. IDX 30. Saya kira IDX 30 udah saham paling liquid, termasuk blue chip lah gitu kan. Hmm. Gitu. Udah tepat sih saya bilang. Itu. Cuman ya lebih beragam, lebih seru tuh. Sekarang masih ada tiga nih ya. Satu banking, satu consumer, satu pertambangan. Eh, Overall sih mencerminkan Indonesia banget ya. Ada Eh, bankingnya, ada pertambangannya, sama ada apa tadi, konsumernya ya gitu. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan Pak Nif dari Hmm. Yus Rohman ya. Tipe waran Hmm. dan apa saja Pak? Lalu keuntungannya apa aja Pak? Ya, keuntungan yang paling basic itu adalah kita dapat leverage tanpa harus pinjam, Hmm. Hmm. daripada margin gitu ya, daripada pinjam margin. Tapi ini nanti saya jadi jadi ini ya, ada positif negatifnya lah margin trading ya kan ya, gitu ya, Ya. gitu. Sebenarnya ini kan mirip lah, tapi kita nggak usah pakai fasilitas margin trading gitu. Kalau Hmm. margin trading kan tiap hari kita di apa, ada interest rate lah ya, misalnya seminggu 2% gitu kan. Jadi kan seminggu kita harus melewati itu kan, rate itu kan, gitu kan. Kalau ini nggak ada, nggak Hmm. usah bayar, nggak ada apa sih, nggak usah top up, nggak usah apa gitu kan. Kalau Hmm. margin trading kan kadang harus top up apa segala macam ya. Kalau ini tuh menarik banget, menurut saya itu sih yang paling menariknya ya. Ini kita kayak Hmm. dikasih leverage aja gitu. Oke. Ya, ya, ya. Ya, jadi kayak dikasih leverage ya. Kita hanya dengan uang yang terbatas kita bisa ikutan beli si underlying asetnya gitu ya Pak ya. Benar, benar. Hmm. Kan ini tuh eh, bayangin ya, harganya sepersepuluhnya coba. Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. Kan kalau 4.000 dia harga 400 gitu kan. Gitu Iya, sepersepuluhnya. Jadi kayak leverage 10 kali tanda kutip ya sebenarnya ya. iya, iya. Gitu. Ya kalau ada roket karena 4.000 ya kita hanya beli tadi 300 400 gitu ya Pak ya. Jadi apa Hmm, hmm, jauh lebih hmm. tahu gitu oleh kita. Betul, 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 betul. Buat Nah, cuman bedanya gini, kalau saham itu kita nggak akan mungkin rugi semua kan? hmm, hmm, Iya kan, pasti masih ada harganya lah gitu ya.
Misalnya Hmm. kita beli 4.000 turun tadi jadi 2.000 gitu kan. Kita rugi 50%, ya kan? Tapi kalau warren kita 4.000 turun ke 2.000. Terus ternyata pas exercise gitu, ya udah pasti kan rugi semua gitu ya. Gitu ya. Rugi 100% gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi Ah, kalau kalau naik misal dari 4.000 ke 8.000 gitu ya, waduh untungnya lumayan banget gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kayak fasilitas margin trading aja sih saya lihatnya. oke. Iya. Tapi tentu tadi kayak Bapak juga melihat kepada fundamental dari underlying aset gitu ya, Pak. Sebelum Ya pasti. buat apa? Buat beli warannya gitu ya. Dan Mm-mm. pada katakanlah juga sektor pertambangan saat ini ada seperti apa gitu. Mm. Kemudian Mm. bahkan juga ke depan katakanlah sampai 9 bulan tentu melihatnya kepada angka 9 bulan ke depan ya Pak. Kalau Betul, betul, betul. Karena ini jatuh temponya 9 bulan. ya, 9 ya, bulan. Makanya saya kalau harganya lagi tinggi banget, kadang-kadang apalagi kalau udah tinggal sebulan lagi, mungkin saya hindarin ya. Mungkin ya. Takutnya ya, lagi nggak in the money gitu, ya kan? ya, ya berarti kan ya Bapak melihat ke sana ya bahwa 9 bulan Iya, ya mungkin Bapak masih optimis bahwa sektor pertambangan batu bara itu masih masih cukup baik gitu ya untuk 9 bulan ke depan. hmm, hmm. Dan karena juga untuk perbankan di 9 bulan ke depan juga cukup baik sehingga nanti pada saat katakanlah mendekati angka di bulan Juni itu posisinya in the money gitu ya Pak. Iya, betul. Mm, mm, mm. Cuman kan ngapain nungguin sampai Juni ya? Kalau lagi in the money ya, jual Mm, aja langsung jadi money ya kan? iya, Nah ini enaknya European Call tuh gitu, dia bisa dijual kapan aja tuh. iya, iya, betul, Nah, betul. Eh, nah ini eh, ada pertanyaan-pertanyaan lagi Pak. ah, Nah tadi kalau cara koleksi nih Pak untuk bagi yang hmm, baru Pak, hmm, kan tinggal masuk aja ke akun sahamnya kemudian klik katakanlah Adaro langsung keluar tuh ya di antara Adaro untuk apa ya, warannya Adaro kemudian iya, bisa melakukan pembelian seperti halnya beli saham seperti biasa kan ya Pak ya. iya. Itu tuh kalau nggak salah kodenya tuh Adaro DR3 atau apa gitu. Mm, mm. Ada. Jadi kalau saham tuh kan kodenya 4 ya, Adaro gitu. Betul, betul. Nah kalau ini tuh Adaro apa gitu, Adaro DR3 apa gitu. Atau Ya, kalau Unilever apa gitu. Jadi apa panjang namanya, nggak kayak saham. Kalau saham kan cuma 4 kodenya. betul. Dan ini juga langsung begitu klik kita klik Adaro langsung muncul ya. Iya. Adaro Hmm. DR3A, DRC Hmm. ya. Hmm. Call CM itu call waran ya dan Hmm. expired 19 Juni 2023 ya. Betul, betul. Ya, call waran ya. Jadi ini kayak tadi BRI, Adaro dan Unilever yang saat ini ada dan itu Hmm. ini ketiganya merupakan call waran ya. Call Hmm. waran yang hak kepada investor untuk membeli pada harga exercise gitu ya. Jadi Ya. kalau tadi seperti Pak Hanif sampaikan kalau misalkan exercise itu di harga 5.000 kemudian pada saat di market katakanlah Unilever nanti di harga 6.000 ya bisa menembus di harga 5.000 gitu ya Pak. Tapi nggak Hmm. dapat sahamnya, cuman dapatnya langsung uangnya ya kalau waran Ya. tersebut ya. Ya. Ya, ya, ya. Oke. Kemudian Pak Hanif boleh ini nggak apa namanya Pak Hanif sendiri melihat bahwa pasar modal Indonesia ke depannya nih seperti apa Pak Hanif? Ya kita tahu bahwa kemarin ini juga kita alhamdulillah juga ada waran terstruktur gitu ya, instrumen baru di pasar modal yang juga sangat menarik ya untuk masyarakat untuk berinvestasi dan kemudian apa kita lihat juga semakin banyak ya perusahaan-perusahaan juga yang mencari pendanaan melalui pasar modal. Nah, investor kita juga luar biasa meningkat sangat pesat Pak Hanif. Kalau kita lihat Hmm. investor kita awal pandemi itu baru kalau pasar modal secara keseluruhan baru 2,2 juta, tapi sekarang udah 9,5 juta nih jumlah Iya. investornya. Iya. Mm-mm. Jadi apa ya? Buat buat investor retail lah gitu ya. Ini Mm-mm. bursa ini kan mempermudah gitu. Kalau Oke, investor institusi kan bisa calling broker ya. betul. Calling broker, minta dilayanin beli ini, beli itu gitu. Cuman kalau investor retail mau calling siapa gitu kan. Ya di apps lah, di digital apps gitu. Makanya nggak heran eh,
eh, situasi corona, pertumbuhan jumlah investor retail malah naik drastis gitu.